Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Anaya Raizda Nabila dengan NIM G002410 dari SKTB 10. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari beberapa organ yang terkait dengan sistem neuroendokrin dan juga indera khusus. Untuk soalnya yaitu seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparesis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan dapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tanpa kesulitan berbicara secara motorik atau fasih dan fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infarksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Lalu untuk soal yang pertama adalah mengenai circulus arteriosus Willis. Jadi ini merupakan gambar anatomi dari circulus Willis yang merupakan salah satu vaskularisasi utama dari cerebrum. Jadi untuk circulus arteriosus Willis ini, dia tuh disusun oleh merupakan percabangan dari 2 arteri atau arteri carotis interna dan juga arteri vertebralis. Di mana arteri carotis interna, baik yang dexter maupun sinister akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior. Yang dexter dan juga sinister yang mana nanti akan memvaskularisasi cerebri di bagian lobus frontalis dan juga parietalis. Sedangkan untuk arteri cerebri media yang juga merupakan cabang dari arteri carotis interna itu akan memvaskularisasi cerebri di lobus temporal. Lalu 2 arteri vertebralis akan bersatu menjadi arteri basilaris, yang mana akan memvaskularisasi terungkus cerebri. Lalu akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior, yang akan memvaskularisasi lobus occipitalis. Lalu antara arteri cerebri yang anterior, baik yang dexter dan sinister, akan dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Sedangkan arteri cerebri posterior dan juga arteri cerebri media akan dihubungkan oleh arteri communicans yang posterior. Arteri-arteri dari penyusun circulus arteriosus Willis ini saling beranastomosis satu sama lain, terutama dengan adanya arteri communicans atau penghubung antara yang cerebri yang anterior, media dan juga posterior, itu menyebabkan ketika salah satunya terjadi oklusi, itu dapat digantikan vaskularisasinya oleh arteri lain karena mereka saling beranastomosis satu sama lain. Selanjutnya adalah anatomi dari tractus corticospinalis dan juga tractus spinothalamicus. Ini merupakan gambar grafik untuk tractus corticospinalis dan juga tractus spinothalamicus. Selanjutnya merupakan perbedaan dari tractus corticospinalis dan juga tractus spinothalamicus. Di mana fungsi utamanya untuk tractus yang corticospinal adalah untuk membawa jaras motorik. Jadi dia itu merupakan atau termasuk dalam tractus descendens gitu. Atau yang membawa sinyal dari korteks cerebri di titik awalnya dan juga ke medulla spinalis, yang mana nanti dari medulla spinalis akan keluar lewat nervus spinalis dan diteruskan ke organ terkait. Misalkan ada gerakan volunteer dari ekstremitas, baik ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah, tergantung kortikospinalnya apakah yang anterior atau yang lateral. Lalu untuk sedangkan yang tractus spinothalamicus itu dia merupakan membawa jarak sensorik atau dia termasuk ke dalam tractus yang ascendant. Misalkan dia membawa suhu,
rangsang suhu, nyeri, sentuhan, atau tekanan dari, mmm, organ lain gitu. Nah dia juga, tergantung ada spinothalamikus yang anterior dan juga ada yang lateral. Nanti untuk yang sudah nyeri itu ada di yang anterior kalau saya tidak salah ingat, sedangkan lateral dan tekanan itu ada yang di lateral. Cemium. Lalu sesuai dengan namanya, titik awal dari traktus spinothalamikus itu berada di medula spinalis, dan dia itu akan membawa jarak sensorik ke talamus titik akhirnya. Nanti dari talamus akan diteruskan ke korteks cerebri melalui traktus yang lain. Untuk lokasi penyanggannya, traktus kortikospinal itu untuk yang lateral itu berada di decussatio piramidalis yang berada di medula oblongata. Sedangkan untuk yang anterior itu dia akan menyilang pada segmen di tempat dia akan keluar. Sedangkan untuk yang traktus spinothalamikus dia juga akan menyilang di segmen vertebrae tempat, nervusnya akan keluar. Lalu untuk tempat relatif di medula spinalis. Yang traktus kortikospinal, yang lateral itu dia cenderung berada di bagian posterolateral, sedangkan yang anterior itu ya dia berada di anterior. Sedangkan untuk yang traktus spinothalamikus dia letaknya di anterolateral, baik yang anterior dan juga dia yang lateral. Selanjutnya itu adalah anatomi dari trunkus cerebri atau batang otak, di mana batang otak sendiri itu akan, terdiri nantinya dari mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Dari sini bisa dilihat untuk gambar anatominya. Jadi, paling atas itu ada mesencephalon, lalu di bawahnya itu terdapat pons, dan juga di bawahnya lagi itu terdapat medula oblongata. Dan ini merupakan tambak dari posterolateral, posterior, anterior, dan juga dari sagittal atau yang sudah dipotong secara sagittal. Ini merupakan bangunan-bangunan penting yang berada di beberapa bangunan penting yang berada di trunkus cerebri, baik itu di mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Jadi di mesencephalon, jika dipotong dan dilihat dari bagian inferior, itu ada namanya pedunculus cerebri, di mana pedunculus cerebri ini terdiri dari crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali. Lalu ada tectum mesencephali dan juga ada fossa interpendicularis, yang mana dia itu merupakan tempat keluar dari nervus 3 atau oculomotor, nervus oculomotor. Lalu ada substansia nigra yang mana dia memang berwarna hitam karena dia merupakan, termasuk ke dalam, bagian dopaminergic atau yang menghasilkan dopamin. Lalu juga ada aqueductus mesencephali yang masuk ke dalam, sistem sirkulasi dari LCS yang akan menghubungkan antara ventricle yang tersius dan juga corpus. Selanjutnya ada pons, di mana pons itu ada pars basilaris dan juga ada pars tegmentalis. Di pars basilaris dia akan ada sulcus basilaris yang merupakan tempat, beradanya si arteri basilaris yang mana udah dibahas di, Circulus Willis sebelumnya. Lalu juga ada sulcus pulpopentinus dan juga angulus pontocerebellaris, yang mana masing-masing dari bangunan tersebut atau itu merupakan, tempat keluar dari nervus cranialis, yaitu ada nervus 5, 6, 7, dan juga 8. Lalu ada pars tegmentalis, di mana dia, dari belakang, dari bagian dorsal, dari bagian, posterior, dia ada sulcus medianus posterior, ada colliculus facialis, ada stria medullaris, dan juga ada sulcus imitans. Selanjutnya adalah medula oblongata. Medula oblongata ini sebenarnya ada eksterna dan interna, cuma karena, keterbatasan dari tempat, jadi di sini hanya dibahas yang eksterna saja. Di mana dari segi ventral itu terdapat oliva, lalu juga ada piramis, di mana dia itu, merupakan pendesakan dari traktus kortikospinal, lalu atau traktus piramidalis, lalu ada sulcus ventrolateral, ada viscera mediana anterior, dan ada decussatio piramidalis yang merupakan tempat persilangan dari traktus piramidalis yang bagian lateral. Lalu di dorsal, itu ada tuberculum cuneatum dan gracil, lalu ada fasciculus cuneatus dan gracilis, yang mana, cuneatus itu akan berhubungan dengan ekstremitas bagian yang superior, sedangkan yang gracilis untuk yang inferior.
Lalu ada sulcus mediana yang posterior. Selanjutnya ada, anatomi dari nervus cranialis untuk yang motorik murni atau yang hanya, menginervasi motorik saja. Sebenarnya ada beberapa, ada nervus 3, 4, 7, cuma karena hanya diminta 3 jadi saya mengambil yang 3, lalu ada 11 dan juga ada 12. Jadi yang pertama adalah nervus 3 atau oculomotor. Nah, jadi nukleus 3 ini jika dilihat dari anatominya di, bagian tronco cerebri, dia itu berasal dari nukleus nervi oculomotori dan juga nukleus Edinger-Westphal. Nah, fungsinya itu ada 2, ada, general somatic efferent dan juga general visceral efferent. Di mana untuk yang somatik, dia akan menginervasi musculus palpebral superior, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medial, dan juga musculus obliquus inferior yang berfungsi untuk pergerakan dari bola mata. Sedangkan untuk yang visceral, dia akan menginervasi dari musculus sphincter pupillae dan juga musculus ciliaris. Musculus sphincter pupillae nanti akan um, berfungsi atau berguna dalam kondisi ketika terjadi meiosis. Sedangkan untuk musculus ciliaris dia itu berguna untuk uh, lensa dalam menjadi cembung dan juga menjadi pipih. Atau maaf lupa ininya istilahnya. Lalu, untuk tempat keluarnya yang lunak itu dia ada di fossa interpeduncularis yang tadi ada di bagian, mesencephalon. Lalu untuk tempat keluar yang kerasnya atau di bagian basis cranii dia itu ada di viscera orbitalis superior. Dan jika terjadi lesi di upper motor neuron dan atau di lower motor neuron itu dapat terjadi proptosis atau jatuhnya bola mata atau kelopak mata. Lalu ada strabismus atau juling dan juga diplopia atau pandangan ganda. Jadi yang pertama adalah nervus 3 atau oculomotor. Nah, jadi nukleus 3 ini jika dilihat dari anatominya di, bagian tronco cerebri, dia itu berasal dari nukleus nervi oculomotori dan juga nukleus Edinger-Westphal. Nah, fungsinya itu ada 2, ada, general somatic efferent dan juga general visceral efferent. Di mana untuk yang somatik, dia akan menginervasi musculus palpebral superior, musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medial, dan juga musculus obliquus inferior yang berfungsi untuk pergerakan dari bola mata. Sedangkan untuk yang visceral, dia akan menginervasi dari musculus sphincter pupillae dan juga musculus ciliaris. Musculus sphincter pupillae nanti akan um, berfungsi atau berguna dalam kondisi ketika terjadi meiosis. Sedangkan untuk musculus ciliaris dia itu berguna untuk lensa dalam menjadi cembung dan juga menjadi pipih. Atau maaf lupa ininya istilahnya. Lalu, untuk tempat keluarnya yang lunak itu dia ada di fossa interpeduncularis yang tadi ada di bagian, mesencephalon. Lalu untuk tempat keluar yang kerasnya atau di bagian basis cranii dia itu ada di viscera orbitalis superior. Dan jika terjadi lesi di upper motor neuron dan atau di lower motor neuron itu dapat terjadi proptosis atau jatuhnya bola mata atau kelopak mata. Lalu ada strabismus atau juling dan juga diplopia atau pandangan ganda. Selanjutnya itu adalah nervus ke, 11 atau accessorius. Jadi, dia itu berasal dari nukleus nervi accessorii dan juga nukleus ambiguus. Di mana fungsi itu hanya satu, yaitu general somatic efferent yang akan menginervasi musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius. Jadi memang fungsinya adalah untuk pergerakan dari otot-otot yang ada di leher, gitu. Lalu untuk tempat keluarnya yang lunak itu ada di sulcus posterolaterales yang tadi ada di medulla oblongata dan juga tempat keluarnya itu untuk yang keras atau di basis kraniinya adalah di foramen jugulare. Dan 3, jika terjadi lesi di upper motor neuron dan atau di lower motor neuron, dia itu akan menyebabkan paralisis dari, muskuli yang diinervasi, yaitu di musculus sternocleidomastoideus dan juga musculus trapezius.
Lalu yang terakhir ada nervus 12 yang berasal dari nukleusnya itu berasal dari nukleus nervi hipoglossi. Dan fungsinya itu juga hanya satu, yaitu general somatic efferent yang akan menginervasi musculus hyoglossus, musculus kinioglossus, musculus styloglossus, dan juga semua muskuli intrinsik lingua yang sudah dipelajari di blok 1.3. Lalu nervus 12 ini atau nervus hipoglossus itu akan keluar dari sulcus anterolateralis. Jadi bedanya sama yang nervus yang ke-11 dia itu kan tadi yang sulcus posterolateral, sedangkan ini anterolateral. Jadi di bagian depannya tadi dari medula oblongata. Untuk tempat keluarnya di basis kranii yaitu ada di kanalis hipoglossi. Lalu jika terjadi lesi di upper motor neuron dan atau di lower motor neuron, dia dapat menyebabkan dysarthria atau gangguan bicara. Karena tadi dia itu kan menginervasi di bagian ini ya, musculus interlingua dan juga musculus musculus dan juga muskul yang ada di sekitar antara mulut dan leher gitu. Selain 3 nervus yang sudah dibahas juga sebenarnya ada 2 nervus lain yang dia itu sebenarnya adalah merupakan nervus kranial yang motorik murni, itu ada nervus yang keempat dan juga ada yang keenam kalau nggak salah. Jadi ada um, trochlear dan juga abdusen. Itu juga sama-sama merupakan motorik murni karena keduanya itu sebenarnya kurang lebih sama kayak nervus 3 atau komotor yang menginervasi pergerakan dari tulang. Selanjutnya, itu adalah area Brodmann. Sebenarnya area Brodmann ini ada beberapa, ada banyak, tapi saya hanya akan menjelaskan mengenai beberapa di antaranya. Nah, ini merupakan letak dari area-area Brodmann yang ada di cerebrum. Dan untuk yang dibahas, yang pertama adalah area 4 yang berlokasi di gyrus precentralis lobus frontalis, yang fungsinya adalah untuk sebagai area motorik primer. Lalu ada area 1, 2, 3 yang berlokasi di gyrus postcentralis lobus parietalis, di mana fungsinya itu adalah sebagai area sensorik primer. Kalau yang 4 itu motorik, sedangkan yang 1, 2, 3 adalah untuk yang sensorik. Lalu juga ada area 44 dan 45 yang berlokasi di lobus frontalis, dan dia berfungsi sebagai area bicara motorik atau area Broca. Sedangkan kalau yang area bicara sensorik itu ada namanya adalah area Wernicke. Di mana area bicara motorik itu adalah untuk kemampuan kita, jadi kita bisa berbicara gitu. Kalau misalkan yang sensorik, area bicara sensorik kan kita memahami bicaranya itu kan, sedangkan kalau area yang motorik itu adalah gimana cara kita bisa berbicara gitu kan. Sedangkan untuk pemahaman terhadap pembicaraan tersebut itu yang sensoriknya. Lalu untuk area 22 atau itu berada di lobus temporalis yang berfungsi sebagai area auditori sekunder atau bagian area auditori yang khusus untuk interpretasi lebih lanjut. Jadi bukan menerima aja tapi juga dianalisis entah itu frekuensinya atau tinggi rendahnya nadanya dan seperti itu. Selanjutnya ada homunculus cerebri. Jadi ini merupakan grafik dari homunculus cerebri atau kayak area yang sensitif terhadap organ atau mungkin area yang banyak mengatur organ tertentu. Jadi organ-organ tertentu tuh lebih banyak diatur di bagian mana dan juga intensitas terhadap persarafannya itu. Misalkan kalau misalkan di bagian temporal dia lebih ke wajah atau mungkin di bagian frontal itu dia lebih ke ada ekstremitas dan seperti itu. Ini bisa dilihat di situ ada yang motorik. Tadi kan ada di area 4 ya motorik ya ada di gyrus yang tadi berapa ya? Yaitu dan yang ada juga yang sensori. Jadi area ini homunculus motorik atau yang tadi berada di ini ya, area Brodmann 4 di gyrus precentralis lobus frontalis. Nah, jadi kalau misalkan terjadi oklusi pada arteri cerebri media,
Kenapa lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Nah, itu juga berhubungan dengan, ini homunculus motorik ini. Jadi bisa dilihat bahwa jadi seperti yang udah dijelasin sebelumnya, kalau, mmm, arteri an circulus willis itu kan untuk yang arteri cerebri media itu, dia itu, lebih menvaskularisasi di bagian temporal ya, di bagian samping gitu. Nah, jadi ketika terjadi oklusi pada arteri cerebri media, nah ini kan bisa dilihat di grafik homunculusnya ya, di gambar homunculusnya. Kalau di bagian temporal itu, dia itu lebih banyak menginnervasi di bagian wajah dan juga lengan, gitu. Jadinya, mmm, dia itu kalau misalnya terjadi oklusi, jadi dia itu bisa, mengganggu, eee, persarafan di bagian wajah dan juga tungkai, gitu. Ada cerebral medium vaskularisis cerebri di bagian temporal yang merupakan area untuk mengatur jelas motorik ke area wajah dan lengan, sehingga saat terjadi oklusi cenderung menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Karena tungkai itu kan bisa dilihat itu ada di bagian parietal di bagian atas kan, gitu. Nah, ini juga ada tadi anatomi dari siklus Willis. Jadi kalau yang media itu kan dia ada di bagian, ini ya, temporal, samping-samping gitu. Sedangkan kalau yang anterior, dia tuh ya di bagian anterior, tapi yang ke dalam itu. Sedangkan yang posterior di bagian posterior dan dia juga, ke dalam gitu. Pokoknya samping-samping itu adalah yang media. Selanjutnya, ini kembali lagi ke Circulus Willis. Jadi pertanyaannya adalah, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur Circulus Willis yang terlibat. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Circulus Willis itu dia arterinya itu saling beranastomosis satu sama lain membentuk kayak cincin gitu Kak, atau kayak lingkaran, karena disebut dengan Circulus Willis, bukan Circulus gitu. Dan itu tuh mengakibatkan jika salah satunya tersumbat itu, vaskularisasinya itu masih bisa di-backup oleh arteri yang lain, gitu. Jadi, saat terjadi oklusi pada arteri karotis interna sinistra, aliran darah akan disalurkan dari arteri karotis interna dextra menuju ke arteri cerebri anterior dextra melewati arteri komunikans anterior, sehingga tetap terdapat vaskularisasi pada arteri cerebri anterior sinistra, gitu. Yang tadinya awalnya tersumbat kan di bagian arteri karotis interna yang sinistra, nah itu tuh masih bisa di-backup lagi nih sama arteri, karotis interna dextra karena ada arteri komunikans anterior kan. Jadi darahnya tuh tetap bisa mengalir nih ke arteri cerebri anterior yang sinistra. Jadi untuk vaskularisasinya itu masih bisa di-backup. Itulah kenapa, karena otak itu kan dia tuh apa ya, sangat sensitif terhadap ini kan perubahan oksigen dan dia tuh butuh vaskularisasi yang cukup gitu. Makanya ada nih Circulus Willis, jadi kalau misalkan ada sumbatan, dia nggak langsung mati gitu, jadi masih bisa di-backup oleh arteri yang lain, begitu. Sekian untuk, penjelasan mengenai beberapa penjelasan anatomi terkait beberapa organ yang terkait dengan blok 2.3 atau endokrin dan juga indera khusus. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih anatomi. Dadah, labrak terakhir.